punya program sama RRI Film Radio. Salah satu filmnya terkait dengan mental health yang saya angkat di bulan Juni kalau nggak salah gitu. Juni tahun Juni ini ya, ini 2024. film Tapi filmnya film kan konsepnya itu programnya Film Radio itu bagaimana mendorong lembaga penyiaran inklusi, Mbak Lucy. Nah, selama ini kan TV, radio itu sangat terbatas sebagai media berekspresi teman-teman disabilitas ya, baik itu netra atau tuna rungu gitu. Nah, saya bikin konsepnya adalah film, tapi yang dia udah punya audio description. Jadi bisa didengarkan oleh teman-teman disabilitas netra dan diputar di RRI. Dan luar biasa Mulai ininya. kapan? Mulai dari Desember 2023. Kok nggak kedengeran? Ya, apa namanya, ini kan masih baru ya, kan sebulan sekali juga programnya. Oh, program sebulan sekali. Sebulan Saya sekali. punya teman yang anaknya juga itu Disabilitas. sama disabilitas. Terus kemudian dia mendengar, ya itu ada mendengar seperti itu kan? betul. Dia ada alat khusus atau enggak di HP ada Betul, aplikasi khusus. ada softwarenya. Heeh. Jadi kita memberikan mereka berbagai macam tema yang sebenarnya kita itu nggak harus memberikan rasa kasihan buat teman-teman disabilitas, tapi bagaimana kita memberikan ruang agar mereka juga bisa melakukan aktualisasi diri mereka gitu. Bisa berkarya juga Bisa ya. berkarya, dan itu sebenarnya kan memang dilindungi di dalam undang-undang gitu. Jangan salah loh, di undang-undang disabilitas ya, undang-undang nomor 8 tahun 2016, negara itu berhak mendorong, berkewajiban mendorong teman-teman disabilitas ini memiliki kesempatan bekerja. Ya, 2% itu harus diakomodir oleh instansi negara, pemerintah. Sementara 1% itu di swasta. Setelah 79 kemerdekaan. Iya, Ini gitu. apa yang membuat sekarang ini ya terutama KPI ya atau RRI atau pemerintah gitu mengangkat disabilitas ini? Pasti ada satu hal yang Ya, kalau saya pribadi sih memang mulainya dari inisiatif saya ya. Sebelum saya di Komisi Penyiaran Indonesia, saya kebetulan punya yayasan disabilitas. Saya memang concern di isu disabilitas. Dan itu yang saya sampaikan pada saat proses seleksi fit and proper test. makanya Gitu. lulus. Saya menyampaikan bahwa ya kita harus mendorong lembaga penyiaran ini menjadi lembaga yang inklusif, di mana teman-teman semua kelompok masyarakat termasuk lintas disabilitas terwakili di sana gitu. Baik itu mereka dari aspek kebebasan berekspresi maupun kebebasan untuk mendapatkan peluang kerja. Itu harus yang kita dorong. Makanya itu yang saya selalu sampaikan ketika bertemu dengan teman-teman lembaga penyiaran misalnya. Keterwakilan, kan kalau selama ini kita hanya mendengar keterwakilan perempuan. Betul, Ya, di betul. semua sektor kehidupan. Dan ini juga harus ada keterwakilan teman-teman disabilitas gitu. Yang apa konsep atau ide yang mengangkat ini untuk mengangkat disabilitas ini apa behind the scene-nya di kepala? Jadi memang saya sejak 2005-2006 itu sempat terlibat ya di dalam membantu lah volunteer teman-teman disabilitas netra di Yayasan Mitra Netra. Jadi waktu itu bahkan saya sempat memberikan ini pelatihan writing skills ya, creative writing skill buat, karena kan yang dialami oleh teman-teman disabilitas netra, mereka hanya nggak bisa melihat, tapi bukan berarti mereka tidak punya kemampuan dalam menulis gitu. Akhirnya kita dorong itu, kita melakukan beberapa kali workshop writing skills gitu ya, tadi, dan itu berlanjut sampai dengan ketika saya saya juga dosen gitu kan. Dan itu saya sampaikan bahwa kita harus punya kewajiban dalam memberdayakan teman-teman disabilitas gitu. Pada akhirnya tahun 2000 pada saat pandemi itu saya membuat yayasan disabilitas. Namanya Yayasan Mata Hatiku. Karena pada saat pandemi mungkin seperti yang dialami oleh
teman-teman yang lain di Artis, sektor industri kreatif, musik, film, teman-teman disabilitas terlebih lagi gitu. Sudahlah mereka peluang kerja mereka terbatas, kemudian terjadi pandemi, Iya. apa yang terjadi Iya. dalam kehidupan mereka itu sangat luar biasa memprihatinkan. Nah di sana akhirnya saya dengan beberapa teman, yuk kita yang punya perhatian yang sama, kita melakukan sesuatu gitu. Akhirnya kita membuat yayasan tersebut. Oh, amazing gitu. ya. Misi utamanya apa waktu membuat, kan tentu Pemberdayaan mereka. teman-teman disabilitas, lintas disabilitas akhirnya. Ya kita akhirnya memberikan workshop terkait dengan bagaimana mereka memproduksi kayak misalnya gelang-gelang atau apapun. Kan disabilitas ini khusus netra ya, identik dengan, mohon maaf ya, tukang pijat, Iya betul. tukang kerupuk, Betul. nggak salah. Tapi kita ingin meleverage skill mereka menjadi lebih beragam lagi gitu. Akhirnya kita mendorong, kita bertemu dengan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, kementerian lembaga lain. Itu sebelum saya di Komisi Penyiaran Indonesia. Iya. Dan semangat tersebut masih terus saya coba kembangkan di Komisi Penyiaran Indonesia Sampai sekarang ini. sekarang. Nah, film yang dibuat itu mengenai apa temanya? Filmnya sebenarnya ini film yang dibuat oleh sinias yang sudah jadi gitu, tapi saya coba rangkul mereka. Kebetulan mereka juga sudah memfasilitasi film tersebut dengan audio description tadi gitu. Dan film yang sudah ada audio description-nya yang kita putar di RRI. Gitu. I see. Nah, akhirnya keuntungan buat sineasnya ada. Karena apa? Karena mereka menambah outreach dari penontonnya dong. Benar-benar. Ya, bukan hanya yang non disabilitas, tapi juga yang disabilitas akhirnya menonton. Membuka gitu. Market kalau Iya. kalau di penjualan. Betul. Ya. Bayangkan kalau data internasional itu persentase disabilitas di dunia itu 15%. Ya, jadi 1,2 miliar masyarakat dunia itu masuk dalam kelompok disabilitas ya, dengan berbagai ragam disabilitasnya ya. Di Indonesia yang data yang ada di BPS itu sekitar 5%. Ya, jadi 20 juta something, tapi kan itu angka gunung es menurut saya. Gitu. Iya. Ya. Yang kelihatan aja gitu. Sementara di bawahnya besar itu kan banget. pasti besar banget. Karena mungkin sistem database kita, sensus kita yang masih belum lengkap. Kemudian ada juga kan masih banyak yang saya temui ke orang tua yang punya anak disabilitas itu ya, itu malu untuk mengakui anaknya disabilitas gitu ya. Bahkan ini yang sangat miris ya, ketika saya bertemu dengan ibu gitu ya, dia itu mengungkapkan bahwa dia itu tidak ingin anaknya keluar rumah. Aduh, gitu. kasihan. Kasihan kan. Nah itu yang coba kita, sebenarnya ini pekerjaan rumah semua pihak ya, semua pihak gitu. Terutama keluarga lah. Gitu. Dan tadi ketika kembali ke pandemi gitu ya, terlebih lagi penderitaan yang dihadapi. Sama seperti teman-teman musisi kan yang tadi ya, benar. di belakang layar kita berbicara ngobrol. Ya menarik gitu. Dan makanya ketika saya di Komisi Penyiaran Indonesia, saya senang bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat, kayak orang film, kayak orang-orang tari, orang-orang dari multimedia gitu ya. Karena sebenarnya Komisi Penyiaran Indonesia harus bertemu dengan berbagai elemen masyarakat tadi. Ya, sebagai fungsi dan tujuannya KPI sendiri. Betul. Kan untuk menyuarakan. Betul. Tapi Karena ada industri suaranya. penyiaran. Nah ini pekerjaan rumah. Tapi suaranya kemana Betul, sebenarnya? betul. Dan ini pekerjaan rumah yang harus dilakoni oleh Komisi Penyiaran Indonesia, karena kan industri penyiaran itu industri yang multisektor. Iya. Ya kan? Bisa dibayangkan konten-konten yang ada di layar kaca kan itu dari berbagai
sektor kehidupan kita. Nah, layar kaca itu kan tidak cuma TV aja kan, Betul. atau seperti radio, seperti itu. Nah, sekarang kan dengan ada sosial media, layar kacanya itu beraneka ragam. Betul. Apakah ini juga masuk ke dalam komisi penyiaran dalam hal nggak tahu ya undang-undangnya kah, atau perhatian memakai platform seperti ini? Karena kan platform ini kan, mohon maaf, sekarang jauh lebih besar daripada TV atau radio. Betul, kan? Betul. Kami menyadari itu, Mbak Lucy. Gitu ya. Jadi gini, sebelum saya menjawab yang tadi disampaikan oleh Mbak Lucy, saya ingin menceritakan sejarahnya dulu ya, undang-undang penyiaran ini. Soalnya saya juga nggak tahu. Kenapa mesti ada undang-undang penyiaran? Iya, Kenapa betul. mesti ada KPI kan? Betul. Tapi kan kita nggak mendengar loh. Maksudnya dari segi masyarakat atau kami ya masyarakat yang bergerak di bidang kreatif, musik, multimedia dan lain-lain itu nggak kedengeran. Iya. Jadi gini, kalau kita lihat dari sejarahnya Komisi Undang-Undang Penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia, itu kan lahir 4 tahun setelah reformasi. Jadi memang Undang-Undang Penyiaran KPI itu anak kandung reformasi, istilahnya kayak gitulah ya. Dengan semangat yang luar biasa hebat, kita ingin mendorong industri media termasuk media penyiaran lebih demokratis, istilahnya kayak gitu. Jadi tidak ada lagi oligopoli, monopoli gitu kan yang terjadi di industri penyiaran. Jadi semangatnya seperti itu. Nah, tetapi harus ada badan yang ditunjuk ya, yang dibentuk untuk melakukan tata kelola, mengatur dan mengawasi. Makanya di dalam undang-undang penyiaran tersebut ada badan yang dibentuk namanya Komisi Penyiaran Indonesia gitu. Jadi tugas dari Komisi Penyiaran Indonesia sebagai anak kandung reformasi itu harus bisa menjaga industri penyiaran kita tadi lebih demokratis dan bisa menjalankan mandatnya. Ya, mandatnya itu nggak mudah gitu ya. Pertama kita harus menjadikan penyiaran itu sebagai media informasi yang merata, ya, adil, ya, bagi seluruh masyarakat Indonesia dan berimbang. Kemudian penyiaran itu juga harus bisa melingkupi berbagai sektor, baik itu politik, ekonomi, termasuk budaya. Nah, budaya ini kan berarti juga mencakup seni, seni tradisi, seni modern gitu, yang harus difasilitasi juga oleh media penyiaran kita. Berarti the whole life dong. Betul. Aktivitas kehidupan kita sehari-hari maupun betul. besar. Jadi memang besar sekali, tanggung jawabnya sangat besar. Tetapi karena undang-undang ini disahkan 2002, pada saat suasana kebatinannya pada saat itu kita masih belum menyadari bahwa 5 tahun 5 years ahead ternyata ada makhluk yang namanya internet yang mengubah landscape digital semuanya, ya kan, medianya gitu. Dan sayangnya antisipasinya nggak ada sama sekali. Ya, atau antisipasinya sih ya kita harus melakukan revisi undang-undang penyiaran gitu loh. Karena undang-undang penyiaran yang saat ini masih kita gunakan itu kan udah 22 tahun, artinya kan 2002 ke 2024. 22 tahun. Hanya mengatur televisi dan radio yang menggunakan frekuensi terbatas gitu. Yang kita pinjamkan sebenarnya ke teman-teman lembaga penyiaran. Jadi sebenarnya frekuensi tersebut dipinjamkan. Karena dipinjamkan artinya apa? Artinya lembaga penyiaran harus bertanggung jawab dalam mengemas isi kontennya. Nah, berarti kan nggak ada adjustment dari Komisi Penyiaran ini untuk mengikuti zaman. Zaman itu maksudnya kalau kita dalam bisnis ekonomi misalnya gitu ya, atau dalam ya ekonomi lah, sebenarnya politik juga sebenarnya kan melihat jauh ke depan 25 tahun, planning 50 tahun ke depan, 25 tahun ke depan. Seperti sekarang kan generasi emas, cerita itu kan 45. Betul. Ya. Nah, apakah nggak ada pemikiran seperti itu dari segi Komisi Penyiaran ya, apalagi kan ini centralized loh. Betul nggak? Betul. Dari semua yang ada informasi di Indonesia lah saya bicara gitu.
Antisipasi itu sama sekali atau Ya kalau adjustment itu ya karena welcoming digital lah, Iya. intinya seperti itu. Ya karena kan Komisi Penyiaran Indonesia lembaga negara yang bersifat independen ya, undang-undangnya bunyinya seperti itu. Maka sebagai lembaga negara harus berdasarkan regulasi tertingginya. Regulasi tertingginya kan undang-undang. Ada tapinya nggak ada ya? Enggak. Undang-undang ya. Nah, Bandel. makanya kenapa kalau di luar negeri sebenarnya yang namanya undang-undang itu proses revisinya itu berjalan cukup baik ya. 5 sampai 10 tahun itu pasti ada revisi undang-undang. Itu maksudnya. Nah, kita khususnya di penyiaran sayangnya memiliki pekerjaan rumah gitu ya. Sebenarnya revisi undang-undang penyiaran ini sudah disuarakan sejak tahun 2012. Oke, 10 tahun tuh, lumayan. Ya, udah 12 tahun. 12 tahun 12 bangun tahun. 2012 ke 2024 ya, udah 12 tahun. Nah, cuma memang ini tantangan yang harus kita hadapi, proses politik ya kan, proses politik di sana berlangsung sampai dengan saat ini dinamikanya. Gitu. Kalau dibilang independen kan berarti berdiri sendiri kan? Bersifat independen. Bersifat independen. Bersifat independen. Dan kita undang-undangnya juga berbunyi bahwa kita merupakan perwakilan dari masyarakat yang harus memberikan fasilitas, mendengarkan aspirasi, menampung kepentingan masyarakat tadi, gitu. Seberapa besar efektivitas menampungnya ini? Nah, sejauh ini kita memang sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang untuk pertama menetapkan standar program siaran, kemudian menyusun dan menetapkan peraturan pedoman perilaku penyiaran. Itu kita lakukan dengan mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Maksudnya gini, kalau internal kita melakukan pengawasan isi siaran, baik itu di televisi maupun di radio gitu. Kemudian undang-undang juga memberikan mandat kita untuk memberikan sanksi. Nah, sanksi tadi yang menjawab pertanyaan Bu Lucy, seberapa efektif gitu ya kita lakukan. Sejauh ini kalau lembaga penyiaran televisi dan radio itu menyebut kita sebagai lembaga negara yang memberikan surat cinta. Ini gitu. seperti satpamnya begitu, bahasa masyarakat. Iya, surat cinta yang berisi peringatan kepada lembaga penyiaran. Kamu kontennya di kategori sinetron, infotainment ini menyalahi kepentingan publik loh, gitu loh. Karena ada aspek kekerasan di sana, atau ada aspek yang tidak mengindahkan kepentingan anak, perlindungan anak dan perempuan atau kelompok rentan tadi, gitu ya. Nah, akhirnya berdasarkan mekanisme, jadi enggak ujuk-ujuk kita memberikan peringatan, ada proses mekanisme internal yang bertahap ya di Komisi Penyiaran Indonesia, ya, mulai SP1, dari SP2 seperti iya, itu. sebelum dari sana. Oh, sebelum jadi itu pun sudah. Kita ada 160 tim pemantau ya di KPI pusat ya, yang kerjaan mereka itu menonton televisi dan mendengarkan radio 24 jam penuh, dibagi 3 shift, jadi 8 jam. Jadi sampai mereka berair matanya, bahkan mereka ke toilet sendiri itu harus membawa gadgetnya. Enggak, harus diganti oleh si manajernya gitu loh, agar bisa memastikan tidak ada 1 detik pun scene yang terlewat. Nah, berarti kan mereka yang melihat ini, yang bertugas ini, itu mereka punya pakem-pakemnya berarti ya, yang harus mengikuti kriteria ini betul. harus. Mereka kita berikan training terlebih dahulu untuk bisa memahami rambu-rambunya ya. Kan kalau di pers ada etika jurnalistik, kalau di KPI itu ada pedoman perilaku penyiaran standar program siaran P3SPS. Jadi mereka sudah harus hatam terlebih dahulu gitu ya. Baru bisa terjun ke lapangan. Diminta sebagai tim pemantau. Nah, dari tim pemantau itu berikan kepada proses berikutnya, ada verifikator yang akan melihat yang scene tadi yang diberikan itu berpotensi melanggar pasal apa, terkait dengan isu apa gitu kan.
isu terkait dengan saraka atau apa. Nah, nanti dari verifikator akan diberikan ke tim legal. Nah, jadi dari tim legal baru dilekatkan sanksinya apa, pasalnya apa. Baru setelah itu dibawa ke sidang pleno komisioner 9 orang. Jadi kami akan menentukan. Berarti jauh. Iya, berjenjang. Nah, ini yang Berjenjang. masyarakat tidak itulah tahu. tugas-tugasnya komisioner ya. Betul. Mohon maaf. Betul. Jadi kita harus juga memahami secara substansi konteks yang ada di dalam undang-undang maupun di dalam P3SPS. Nah, di dalam komisioner yang 9 orang ini, 9 orang kan ya. Ini berarti kan mereka tugas dan tanggung jawabnya berbeda-beda kan? Ya, kita ada 3 pembidangan. Kalau saya di kelembagaan, kemudian ada juga isi siaran. Isi siaran tadi yang memantau isi siaran. Kemudian ada terkait dengan kebijakan PKSP, ya. Dan tetapi kita terkait dengan sanksi, kita putuskan melalui pleno sanksi tadi, yang harus diputuskan secara kolektif kolegial. Bagaimana tuh? Ya, kita harus berdiskusi akhirnya antar sesama komisioner, karena antar komisioner kan punya pandangan yang berbeda, perspektif yang berbeda dalam melihat suatu substansi yang akan kita diskusikan gitu. Jadi di pleno sanksi tersebut akhirnya suara terbanyak lah ya yang akan ini sifatnya pembinaan. Ya, kalau pembinaan berarti lembaga penyiarannya kita bina gitu ya. Kemudian ada klarifikasi. Klarifikasi itu kita minta, ini kenapa kok tayangannya seperti ini gitu kan, padahal mungkin mereka sudah mengetahui, mereka sudah ikut sekolah P3SPS, kita ada sekolahnya. Nah, ada nggak dari 9 orang ini, ya mungkin bukan yang sekarang aja ya, yang sebelum-sebelumnya, yang orangnya itu extraordinary gitu loh, beda sendiri, biasa kan gitu ya. Suka ada itu. Iya, kita kan harus taat azas ya, gitu. Jadi ketika berbagai argumentasi yang kita sampaikan untuk kita membahas sanksi suatu tayangan, itu harus based on kebijakan. Kebijakan. Jadi nggak bisa yang berdasarkan out of dari mana gitu ya, itu nggak bisa. Tapi diberikan itu sebagai input tidak masalah. Iya, gitu. Nah, makanya di berbagai forum kesempatan bukan hanya kepada lembaga penyiaran tapi juga kepada masyarakat, kelompok elemen masyarakat lainnya, bahwa tugas dari Komisi Penyiaran Indonesia memang sesuai dengan mandat undang-undang penyiarannya, itu mengatur dan mengawasi industri penyiaran televisi dan radio. Nah, balik lagi tadi yang pertanyaan awal ya, dengan media baru. Nah, kalau misalnya berdasarkan perspektif regulasi, berarti memang belum menjadi wewenangnya Komisi Penyiaran Indonesia. Berarti seperti yang di sosial media, di YouTube OTT, misalnya, YouTube, itu belum ada rambu-rambu. Belum ada rambu-rambu. Jadi undang-undangnya pengaturannya udah ada ya. Tapi belum menjadi undang-undang. Tapi lembaga yang mengawasinya. Lembaga yang mengawasi, dan ya betul, undang-undang secara khusus itu belum ada. Berarti loophole-nya di situ dong ya. Maksudnya kalau seperti TV radio itu, karena sekarang kan mereka sudah berpindah ke digital loh. Betul. Iya kan? Betul. Nah, sedangkan apa yang diawasi di sebelah sini itu semakin lama semakin sedikit, semakin kecil, karena mereka bertransformasi ke digital. Sedangkan ini undang-undangnya belum ada atau masih pengawasannya masih kurang. Antisipasinya apakah sudah mulai dipikirkan atau masih sibuk dengan yang sebelah sini? Betul. Padahal ini ntar lagi diminishing, hilang gitu maksudnya. Diminishing sih kayaknya. Diminishing mungkin nggak hilang ya, bertransformasi ya. Tapi bertransformasi akhirnya semuanya ke digital. Ya kan, contohnya kan seperti ya TV juga sudah net kan, RRI juga sudah net kan, gitu loh. Betul. Makanya memang kita harus meredefinisi ulang terkait dengan penyiaran. Definisi penyiaran itu tidak bisa lagi seperti yang ada di Undang-Undang 32 tahun 2002 gitu. Karena teman-teman lembaga penyiaran sendiri mereka sudah melakukan konvergensi media kan, gitu loh. Ya, mereka punya stasiun TV-nya, tapi mereka punya channel di podcastnya gitu ya, di YouTube-nya, di media sosialnya gitu ya. Dan
ini yang harus diakomodir di regulasi penyiaran yang baru. Makanya kenapa KPI salah satu poin yang kita coba advokasi sampai dengan saat ini selama 12 tahun ini, salah satunya adalah redefinisi penyiaran gitu loh. Itu agar adanya equal playing field. Ya. Kalau selama ini kan KPI itu begitu ketat mengawasi televisi dan radio yang menggunakan frekuensi terbatas tadi, tetapi di satu sisi yang lainnya itu kayak hutan belantara. Betul. Gitu kan, kayak media sosial, OTT gitu. Karena seperti kalau kita lihat di, nggak usah jauh-jauh lah, di TikTok gitu ya, itu kan kekerasan itu sampai betul-betul terlihat loh. Betul. Iya kan? Betul. Kemudian kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan semualah seperti itu. Jadi antisipasi seperti itu, di satu pihak ini ketat sekali dengan undang-undang, di satu pihak ini nggak ada undang-undangnya, nggak ada rambu-rambunya. Betul. Itu kan satu Tapi jangan salah Mbak Lucy, banyak juga yang nggak mau diawasi. kesempatan kan? Iya kan? Karena argumentasi yang disampaikan kelompok-kelompok yang tidak mau diawasi oleh apapun lembaganya, mau KPI atau mau nanti negara membentuk badan yang khusus gitu ya. Tapi mereka berpikir bahwa pengawasan itu akan menghambat kebebasan berekspresi misalnya gitu.